Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya sehat di hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mulai materi yang baru, yaitu bangun ruang sisi lengkung atau disingkat dengan BRSL. Sebelum mulai, mari kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anakku, untuk BRSL ini yang akan kita bahas yaitu tabung, kerucut, dan bola. Dulu di kelas 2 kalian sudah belajar bangun ruang sisi datar atau disingkat BRSD. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan apa saja yang termasuk bangun ruang sisi datar. Lalu apa bedanya bangun ruang sisi datar dengan sisi lengkung? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran daring dengan metode Discovery Learning, peserta didik dapat menemukan rumus mencari luas dan volume tabung, kemudian menghitung luas dan volume tabung dengan benar. Tentu saja harus benar ya. Oke, ini sebelum memulai dengan materi, ini ada tokoh yang terkenal. Ada Archimedes, dia seorang matematikawan, juga seorang ahli di bidang fisika ya. Ya, beliau adalah Archimedes yang menemukan rumus bangun datar dan volume bangun ruang. Ya. Bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan itu banyak macamnya. Kalian sering sekali melihatnya. Nah, ini seperti cangkir, gelas, kemudian kolam, bola, tenda, wadah, es krim, dan lain-lain. Banyak ya ini. Ini bola, cangkir atau gelas juga sama. Ini berbentuk apa? Ini tenda, nih ya, lihat di atasnya ini seperti ini. Kemudian ini juga namanya apa? Kita akan lihat satu-satu. Yang pertama mengenai tabung. Ini jaring-jaring tabung, coba perhatikan. Seperti ini. Ini ada tabung, ini ada atasnya atau tutup, ini ada alasnya. Jika kita buka tabung ini, nah ini kita gunting nih. Misalnya kamu punya kaleng di rumah, kemudian diguling nih, digunting. Bawahnya coba perhati atau atasnya. Coba aja kamu lihat kaleng susu misalnya ya. Nah, itu. Ini kalau dibuka nih ya, dia akan berbentuk lingkaran kan bawahnya. Yang atasnya juga sama lingkaran. Lalu yang tengahnya ini berbentuk apa? Nah, tengahnya itu ternyata berbentuk sebuah persegi panjang. Nah, ini disebutnya selimut tabung. Ya. Ini lalu lihat, yang ini atasnya atau tutupnya berupa lingkaran, alasnya berupa lingkaran, dan yang tengah ini merupakan selimut tabung. Nah, lalu ini nih, lihat nih, ternyata panjang ini merupakan keliling lingkaran nih. Panjang ini nih. Nih, keliling lingkaran, sedangkan ini adalah tinggi tabung. Nah, tuh. Jadi kalian harus ingat lagi, keliling lingkaran rumusnya 2πr ya. Dari jaring-jaring tabung ini kita bisa nanti dapat atau kita bisa menentukan luas dari tabung atau luas permukaan tabung. Nah, lihat nih. Ini selimut tabung, tadi Ibu sudah sebutkan, nih tingginya T. Kemudian keliling ini atau panjang ini kan persegi panjang. Panjangnya merupakan keliling lingkaran, yaitu 2πr. Ini ada jari-jari R. Kalau luas lingkaran rumusnya apa? PR kuadratnya yang warnanya ungu itu 2 kali luas lingkaran. Jadi luas tabung adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang. Nih, lingkaran ini tambah lingkaran ini jadi 2. Tambah luas persegi panjang. 2 PR kuadrat.
Pi R kuadrat adalah luas lingkaran, sedangkan luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah keliling lingkaran ini. Sedangkan lebarnya adalah tinggi dari tabung, sehingga didapat 2 kali PR kuadrat ditambah 2 pi R kali T. 2 pi R atau bisa buat sifat distributif kali R tambah T. Ini adalah luas tabung. Ya, jadi kita simpulkan di situ, kita tuliskan bahwa luas tabung adalah ini 2 pi R kali R tambah T. Ini tabung yang lengkap dengan tutup. Kadang-kadang ada tabung tanpa tutup, berarti nanti kalau tanpa tutup luas lingkarannya hanya 1, tidak usah kali 2 di sininya ya. Nah, sekarang contoh soalnya. Nih, ada sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Diketahui jari-jarinya 14, tingginya 10 cm. Berapa luasnya? Luasnya tadi 2 pi R kali R plus T. Kalau keterangannya tidak ada keterangan apapun di sini, artinya tabung ini adalah tabung lengkap dengan alas dan dengan tutup. Ya. Berarti nanti 2 kali 22 per 7, 22 per 7 ini pi. Walaupun di sini tidak diketahui, tidak dituliskan, berarti kamu harus tahu bahwa pi ada pi. Pi itu bisa 22 per 7, bisa juga 2 berapa? 3,14 ya. Kali 14 kali 14 tambah 10. Karena ini rumusnya. R-nya 14, T-nya 10. Maka diperoleh hasil 2 kali 44 kali 24 sama dengan 2112 cm persegi. Itu untuk luas. Oke ya. Nah, sekarang lihat contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah kaleng susu berbentuk tabung, mempunyai diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Maka luas label kertas yang akan ditempel bagian selimut tabung adalah, nah perhatikan. Kalau ada kaleng seperti ini, labelnya itu kan hanya kelilingnya aja atau selimutnya saja, tanpa alas dan tutupnya tidak dilabel, gitu ya. Di sini diketahui diameternya 10. Kalau diameter 10, berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5, gitu ya. Kemudian, nah ini, T-nya 20. Sehingga luas selimut, hanya selimutnya saja yang dicari. 2 pi R T. 2 kali 3,14 kali 5. Nah, ini 5 ini adalah jari-jari. Ini karena diameternya 10. Jadi 10 dibagi 2. Jadi 5. Kenapa 3,14? Karena lihat jari-jarinya bukan kelipatan 7. Begitupun dengan tingginya bukan kelipatan 7. Supaya mudah, kalau jari-jari dan tingginya atau salah satunya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14. Tapi kalau jari-jari atau tingginya kelipatan 7, gunakan pi-nya 22 per 7. Gitu ya. Sehingga hasilnya 628 cm persegi untuk labelnya saja. Label itu yang mengelilingi kalengnya ya. Oke, kita lanjutkan sekarang volume tabung. Volume itu adalah isi. Nah, tadi bahwa tabung itu alasnya berbentuk lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Sekarang kalau si tutupnya itu kita tumpuk-tumpuk, nah sampai seperti ini. Atau si alasnya ditumpukin sampai penuh. Nah, sehingga diperoleh, lihat. Ini tadi alasnya berbentuk lingkaran pi R kuadrat. Lalu tingginya, ini kan tinggi nih. Nah, tergantung tingginya berapa, berarti T. Maka volume tabung adalah luas lempengan kali tinggi, ini lempengan nih. Jadi PR kuadrat kali T. Gitu ya. Ini paling mudah nih. PR kuadrat kali T. PR kuadrat dari mana? Ini alasnya berbentuk lingkaran. Kalau ditinggiin, tambah sehingga tingginya menjadi T gitu ya. Maka volumenya adalah PR kuadrat kali T.
Lalu ini, perhatikan. Nah, diisi sampai penuh. Oke. Bagaimana menentukan volume air yang ada dalam tabung? Nah, ingat, volume kubus atau volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Maka volume tabung sama, luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk lingkaran. Lingkaran rumusnya apa? Luas lingkaran 2pi R. Kalau dikalikan tinggi, maka 2pi R T. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau tadi menggunakan lempengan, ditumpuk-ditumpuk. Kalau ini menggunakan volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Tabung juga merupakan prisma dengan alas berbentuk lingkaran. Ya, luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Tingginya T. Berarti pi R kuadrat kali T. Kita lihat contoh soalnya. Nih, ada tabung dengan jari-jari R dan tingginya T di sini. Jari-jari dan tingginya 10 jari-jari, T-nya tingginya 30. Berapa volume tabung tersebut? R-nya 10, T-nya 30. Maka berapa volumenya? Kita tinggal masukkan 3,14. Tadi Ibu udah bilang, kalau jari-jari atau tabungnya bukan kelipatan 7, maka ambil pi-nya 3,14. Sehingga 3,14 kali 10 kali 10 kali 30 hasilnya 9.420 cm kubik. Kubik pangkat 3 ya. Nih. Beda dengan luas. Kalau luas persegi. Nah, sekarang ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Gambarnya masih yang tadi. Sebuah kaleng susu mempunyai ukuran diameter 14 cm, tinggi 20 cm. Maka berapa volume susu yang bisa menampung bila diisi, yang tertampung bila diisi setinggi 3/4-nya, artinya tidak penuh. Ya, cari volume seluruhnya saja dulu. Nih, volume. Diketahui diameter 14, berarti jari-jarinya berapa? 7. Tingginya 20. Kita masukkan ke sini. Karena hanya 3/4-nya, berarti 3/4 kali pi R kuadrat kali T. 3/4 kali 2, 27. Tadi jadi diameternya 14 ya, kali 7 kali 7. Jadi 14 dibagi 2. Kali 20 didapat 2310 cm kubik. Silahkan disimak lagi. Kalau ada yang ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Oke. Hanya itu mungkin untuk hari ini. Kita hanya membahas satu bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Setelah ini kita mengerjakan latihan soal. Dan pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas kerucut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.